Dibacakan juga bergantung. Oke, udah keluar powerpointnya. Kepada Tuhan adalah sama dengan menanti-nantikan Tuhan. Artinya kita tidak boleh tergesa-gesa, sabar dalam menantikan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Karena kalau tergesa-gesa hasilnya tidak baik. Apapun itu, mengambil keputusan tergesa-gesa akibatnya tidak baik. Jalan tergesa-gesa bisa jatuh. Berbicara tergesa-gesa bisa salah. Jadi bergantung kepada Tuhan adalah sama menanti-nantikan Tuhan atau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Saya setiap hari mengandalkan Tuhan karena saya tidak tahu detik ini saya bisa berdiri, sebentar lagi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya percaya Tuhan masih izinkan saya untuk melayani Dia. Itu aja yang saya percaya. Jadi kita harus menanti-nantikan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Karena dunia punya prinsip lain. Apa dia katakan? Dunia mengajarkan prinsip bahwa kekuatan kita terletak pada diri sendiri. Pantang ini ya. Jangan katakan aku bisa mencapai ini karena kekuatanku. Tidak ada. Alkitab mengajarkan bahwa kekuatan kita pada Tuhan. Mengapa banyak orang Kristen itu tidak menyadari, menemukan rahasia tersebut? Karena banyak orang Kristen belum mengetahui apa rahasia di balik ketergantungan kepada Tuhan. Kita bersyukur di sini. Saya berbicara dengan Bapak Nike. Saya bilang kita bersyukur banyak yang ditinggalkan almarhum yang harus kita ikuti seterusnya. Tapi saya katakan kita tidak cukup bertahan. Kita harus juga berbuat, berpikir apa yang kita akan kerjakan ke depan. Jangan-jangan kita karena bertahan aja kita ketinggalan. Orang lain sudah jauh, kita masih di sini terus. Orang lain sudah di Brastagi, kita di Simalingkar saja. Sama dengan kena bus itu. Kapan Jaya, tapi dia tetap di Medan. Dia tidak ke Kaban Jaya. Saya katakan begitu. Kenapa saya katakan ini? Karena selalu orang berkata gereja GPI Simalingkar itu adalah gereja percontohan. Jadi Bapak Ibu ingat ya, bukan di beban saya aja, di beban kita bersama. Percontohan itu kan harus dikembangkan. Properti itu juga buat perumahan dan percontohan, tetapi pasti ada perkembangan. Jadi kita anak-anak tua juga diharapkan berkembang. Jangan hanya mikir hari Minggu aku datang beribadah, kasih persembahan, kasih perpuluhan, itu tugas saya, habis itu sudah. Tidak bisa, harus berpikir memenangkan jiwa. Caranya Tuhan akan bekerja. Jadi puji Tuhan ya, kalau saya jadi merembet ke sana. Tapi kita akan baca terus. Kenapa ini kita bergantung? Di sini di dalam Yeremia ini ya, ada kabar buruk, ada kabar baik. Saya mengingat ini almarhum berkata demikian. Ada kabar buruk, ada kabar baik. Kabar buruknya dulu kita baca. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8, nanti ayat 7-8 itu kabar baiknya. Kabar buruknya dulu kita belajar ya. Jangan mau nerima yang enaknya, yang buruknya juga harus kita terima. Sudah dibuka Alkitabnya? Gini kata hamba Tuhan, Android itu bukan Alkitab. Ya, Alkitab ini Alkitab. Android itu elektronik ya, elektronik. Jadi jangan kau bilang buka elektronik kita, buka Alkitab kita, katanya. Jadi saya pun, oh betul ya, saya pikir. Tetapi tidak apa-apa, saya izinkan sepanjang itu yang baik. Jangan buka Facebook, jangan buka chat. Nanti saya ngomong di sini, Bapak Ibu ngechat, kita ketemu di simpang ya, padahal masih ibadah. Pantang ya, kamu tidak diberkati oleh Tuhan. Kita akan baca ayat 5 pelan-pelan. 1, 2, 3, iya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia
yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6, ia akan seperti semak bulus dan karang, dan tidak akan mengalami datangnya keadaan. Jika akan kita beginilah firman Tuhan. Terkutuk. Ngeri nggak kalau dikutuk? Jangan amin, ngeri aku. Takut aku kalau dikutuk. Itu kan ada kutuk ya, 7 turunan. Saya ingat ada hamba Tuhan tempat kita ini berkata, keturunan pertama gila sampai ke-7 keturunannya tetap gila, tapi dia berdoa. Keturunan di saya berhenti kutuk itu, karena dia tahu kutuk itu bisa dipatahkan. Saya pikir terkutuk ini kasar bahasanya. Kutuk itu ucapan dan dengan maksud mencelakai. Tuhan Yesus pernah mengutuk pohon coba baca di Markus 11 ayat 14. Saya nggak mengecak, itu ada bunyinya. Baca kita sama-sama, buka ya, Markus 11 ayat 14, supaya kita ngerti bahwa saya mengatakan terkutuk bukan sembarangan, tapi ini firman Tuhan. Sudah dapat? Markus 11 ayat 14, 2, 3, ya. Maka katanya kepada pohon ara itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun selama-lamanya. Artinya tidak diizinkan berubah kan? Karena dia kecewa ketika melihat pohon ara itu daunnya lebat, batangnya bagus, subur, tetapi ketika dia lihat tidak ada buah di sana. Mau buah asam, mau buah busuk pun tidak ada dia dapatkan. Jadi dia mengutuk. Jadi kata terkutuk itu sangat kasar kedengarannya. Tetapi inilah kebenaran Tuhan bagi kita. Saya berdoa kita jangan ada sampai dikutuk oleh Tuhan. Jauhlah itu dari kita semuanya. Puji Tuhan. Jangan takut, gak apa-apa. Ini firman yang aku sampaikan. Jangan aku dipelototi terus. Ibu ini marahnya ini tidak. Lalu di ayat kenapa mengapa kita harus bergantung pada Tuhan? Itu intinya. Mengapa kita bergantung kepada Tuhan? Karena apa? Orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri akan terkutuk. Unang nagpanao alani gogok kuno mui hami mora daw may siyadita. Amin. Nang may basa bata marpas itong mai asa pornudo taboto. Anak-anak ona sa ibo to basa bata. Walaupun aku bukan baca toba ya. Tidak apa-apa. Jadi yang mengandalkan manusia ini gini ya, seolah-olah kekuatanku, aku akan buat ini dengan kekuatanku begini. Kita kan tidak tahu. Seperti orang kaya, anak muda yang kaya itu. Dia mati. Lalu orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati dan terus-menerus berhasil berbuah. Kalau kita tidak percaya ini, kita sangat sukar maju. Tapi ketika kita percaya firman ini, kita praktekkan, percaya seperti lagu tadi, Tuhan pasti mengubah hidupmu. Mintalah hikmat yang daripada Tuhan. Bagaimana meminta hikmat daripada Tuhan? Baca 4M kita, renungkan, ucapkan, hidupku diberkati Tuhan, hidupku diberkati oleh Tuhan, aku bergantung kepadamu Tuhan, apapun yang aku kerjakan hari ini berhasil. Ya amin kata Pak Wildan, aku tahu dia berdoa untuk usahanya Wildan. Setiap kita kan punya pergumulan masing-masing. Hari ini dan mulai dia menjadi sesuatu yang berubah dia. Tuhan yang mengubah dia, bukan saya. Amin. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, saya
izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Baik, mengapa kita bergantung? Sudah saya katakan, orang yang mengandalkan kekuatannya terkutuk, dan orang yang mengandalkan Tuhan diberkati, berbuah berlipat kali ganda. Itulah kita gunanya mengandalkan Tuhan. Saya waktu dikasih ini materi, saya merenungkan seolah-olah saya berkata, apalah yang saya akan buat, tapi Tuhan berikan sesuatu. Itu tadi ilustrasi tadi. Kalau saya renungkan benar, benalu itu hidup dari Tuhan. Anggaplah dulu kita ini benalunya Tuhan. Tapi bukan berarti kita ini terus menerus ya. Tapi kan juga di Yohanes dikatakan, ketika kamu ada di dalamku dan aku di dalammu, kita itu bersatu. Kamu adalah caranya. Ketika kamu berbuah banyak, kamu akan dibersihkan. Dibersihkan dari hal-hal yang tidak Tuhan inginkan, supaya buahmu semakin lebat. Kan kita ingin seterusnya kita dipakai Tuhan lebih baik lagi ke depan. Hari ini saya boleh berdiri di sini. Suatu saat Bapak Ibu yang berdiri di sini, itu harus diimani. Paling tidak Bapak Ibu berdiri di Komsel, ya, di sana tempat kita praktek. Di sini di tempatnya untuk kita belajar, melihat guru di depan ini. Lihat saya, ada Yesus di sini ya, yang kelihatan sayanya. Tapi Yesus ada di dalam saya. Jadi ketika saya berbicara, kita terus berpikir Tuhan Yesus yang berbicara kepada saya. Jangan terus berpikir Rosliana Ginting yang berdiri di depan sana, di tempat sini ya. Tapi Tuhan Yesus yang berbicara kepada saya untuk mengubah cara pandang saya, cara berpikir saya untuk hari depan bagi kehidupan saya. Apalagi anak-anak kita yang masih muda ini, hidupnya masih panjang untuk menurut pandangan kita. Menurut Tuhan, siapa tahu. Tapi jangan takut. Jadi arti bergantung tadi menyerahkan hidup kita kepada Tuhan seutuhnya. Jangan katakan karena kekuatanku, karena kepintaranku aku bisa lulus jadi sarjana. Karena kekuatanku mengelola usaha ini, kami bisa sukses. Ya, memang kita perlu bekerja supaya kita boleh sukses. Itu jangan salah. Jadi ini berita buruknya tadi sudah saya katakan. Kita tadi bergantung ya. Apa kita bergantung? Apakah artinya bergantung? Kalau ke Medan Sinabung itu suka gantungan dulu orangnya. Artinya kan dia ingin sampai kepada tujuan. Bagaimanapun caranya aku harus sampai kepada tujuan. Namun di sini apa dikatakan Amsal 11 ayat 28? Sama-sama kita baca. Kalau tidak bisa keluar. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Ini kita renung. Siapa mempercayakan dirinya kepada kekayaan apakah itu? Bapak Ibu kita sudah tahu semuanya. Akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Jadi saya berpikir ini daunnya tidak pernah menjadi tua. Dan kalau tua pasti kering dan jatuh, gugur. Dia tetap muda. Saya katakan ya, teman-temannya almarhum heran kata gini, Ibu Aritona kok bisa kayak gini sekarang ya? Memang dulu saya kayak mana Pak? Saya bilang. Bapak Ibu tahu ya Pak Max Tamunuh yang baru meninggalkan anaknya, dia bilang gini, udah sehat kali kamu ya Inang katanya. Allah bilang kan, rupanya dulu saya nggak sehat ya Pak, saya bilang. Jadi saya terus tarik, berarti saya dulu tidak sehat. Saya sekarang harus sehat Pak, saya katakan. Kalau saya tidak sehat, bagaimana jemaat melihat saya? Ketika saya semangat, mereka pasti semangat, saya katakan.
kalau saya lemes-lemes, itulah ya, beginilah kita ya. Bapak Ibu pasti akan juga berkata, pemimpin kita pun begitu, kayak mana lagi kita kan? Sedangkan sekarang aja masih banyak kekurangan saya, tapi saya percaya Bapak Ibu pasti bisa mengambil yang baiknya. Amin. Jadi siapa mempercayakan diri kepada kekayaan, ingat Bapak Ibu, kekayaan bisa lenyap dengan 1 detik. Kayak mana Bu? Kebakaran terjadi, lenyap kan? Itu kan kemarin di Jakarta beberapa gudang terbakar, lenyap. Kalau datang tsunami, lenyap kan semua? Tapi ketika orang percaya itu menyandarkan hidupnya pada Tuhan, dia akan tumbuh seperti daun muda. Amin. Katakan amin supaya ketakutanmu itu pergi, kecemasanmu itu hilang. Katakan kuat-kuat bersama saya, amin. Yes, iblisnya lari. Ya, itu yes punya pria sejati, saya nggak pria sejati. Jadi, apakah artinya bergantung? Kata kuncinya adalah mempercayakan diri. Percaya dan mempercayakan itu beda. Aku percaya tuh dia kata di dua. Tapi ketika aku mempercayakan diri, aku menyerahkannya sepenuhnya kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan. Tapi ketika aku mempercayakan hidupku, ya terserah Tuhan. Mau buat apa sama kita? Kita tidak punya hak. Tapi seolah-olah kita kayaknya punya hak dengan hidup kita ya. Padahal sama sekali tidak ada hak kita di hidup kita ini. Berhaknya kita ada atas hidup kita? Tidak. Berhak kita Mak Yunus. Kalau katanya pulang, enggak Tuhan, aku berhak atas hidupku. Tidak bisa pulang kita. Jadi biarlah kita mempercayakan diri kita kepadanya dan mengandalkan Tuhan dan berani mempercayakan diri. Ini kadang kita kan kurang berani. Dulu aku pun kurangnya berani. Enggak usah kita bohong kan? Samanya kita mesti sian hudut duidahan. Cara berpikir kita pasti mesti pas. Jadi kan ketika diajarkan dulu mempercayakan diri, ini saya berpikir bagaimana mempercayakan diri itu. Artinya saya dapat sekarang saya renung, berserah aja. Apa yang Tuhan mau lakukan kepada saya, pasti itu yang terbaik. Jangan katakan Tuhan ini pun kejam kali. Tuhan itu tidak pernah kejam. Kita yang kejam sama Tuhan, memaksa. Kan gitu. Tapi kita nggak sadari. Jadi mulai hari ini percayakan diri kita kepada Tuhan. Apalagi kan kalau kita kan masih muda dulu ya, terus tua ini. Ketika mempercayakan diri kepada pasangan temannya kan, apa yang dikatakan temannya itu kan, kita harus ketemu ya di sini di Pasbar, kita minum ini, oke kan? Lalu kenapa ketika kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, ketika dikatakan Tuhan, kamu berdoa ya, kita masih berdalih-dalih. Ketika kalau pacarnya bilang begitu, marah nggak kalian? Yang masih pacaran, aku nggak pacaran lagi. Nunggu nanti anak-anakku pacaran. Tapi Tuhan itu kan sangat baik. Ketika dia suruh kita datang ya hari Minggu beribadah, hujan Tuhan enak tidur tarik selimut menikmati hadiratmu di Pulau Kapuk. Tapi Tuhan tetap izinkan kan? Saya tahu ini puji Tuhan di sini tidak, walaupun masih ada bangku yang kosong. Tetapi saya tahu kehadiran Bapak Ibu ingin mendengarkan berita yang daripada Tuhan ini. Untuk mengubah kehidupan kita ke depan. Puji Tuhan. Baik. Apa artinya bergantung tadi? Mempercayakan diri kepada Tuhan dan mengandalkannya. Terus banyak orang lebih berani mempercayakan diri kepada kekayaan atau uang. Ya, jadi saya teringat begini ya. Dulu saya kena di ayat ini. Tapi ibu-ibu yang di sini kan sudah bertobat. Waktu itu saya berkata, karena kami
kami menikah tidak pakai cincinnya, tidak ada cincin. Jadi saya agak ada dikasih kado, saya simpan itu kado muda-mudi. Terus ditanya almarhum, untuk apa itu? Untuk jaga-jaga. Ayah jaga ho katanya. Menangisnya ke rumah sakit. Bukan hutang yangmu katanya. Tapi saya dulu kan belum mengerti ya. Jadi ini supaya kita, saya bersyukur lah kita sudah mengerti sekarang ini. Tidak usah simpan harta kita untuk jaga-jaga kita ke rumah sakit. Simpan aja harta kita di sorga. Kalau nggak tahu kasih saya. Saya dengan Pak Jahit akan pandai menyimpannya. Kami siapkan di bawah, kami bangun di samping. Puji Tuhan, haleluya. Biar kita jangan simpan. Dari situ saya bertobat. Saya bertobat, benar. Oh, salah rupanya saya. Salah. Berarti kepercayaanmu tadi hanya kepada hartamu, katanya. Percayakanlah kepada Tuhan. Kenapa ya? Saya sedikit bersaksi. Saya sekarang kemana-mana kan kuat. Kalau dulu kan kayak ayam sayurnya saya. Sikit-sikit terus pusing aku bilang. Tapi itu saya renungkan ketika saya terbang jalan jauh kemanapun, saya sekarang kuat. Saya katakan saya harus kuat Tuhan. Saya harus sehat. Saya harus bisa melihat beberapa tahun lagi ke depan. Jangan dulu kau panggil saya. Tetapi apapun kehendak Tuhan lain jadi kan? Bukan kehendakku. Aku nggak mau bilang ke almarhum. Umur 90 tahun aku baru pulang, katanya 60 dia nggak penuh pulang dia. Ya kan? Sekarang aku udah 60 lebih. Makanya orang tersonggok. Posodo pe bahasa ngamak puluh lebih ini. Ai mada bahasa itu ani nih udah. Tabodo kan bahasa do Tuhan ini. Mantap tuh deh, naraku. Mulai hidup pasani Tuhan, mantap Tuhan. Kalau dibilang Tuhan baik masih apa ya? Harus tidak masih bisa kita agak kasar ya, tapi kalau tadok bahasa do Tuhani, tupa do dibayar sude. Do dang tupa dibayar. Neng mangan adoh, neng berbaju rade sih. Neng bersipatu nabaga bui do. Be. Kan kata firman, hidup ini cukup makan dan pakai, sudah. Soal ditambahnya AKA itu kan AKA ondeng. Kan gitu kan. Ketawa ibu-ibu yang pintar bahasa Batak, padahal kalau di sini botok, lebih narang buat Jadi banyak orang lebih berani mempercayakan diri kepada kekayaan atau uang daripada kepada Tuhan. Ini kalau Lukas 8 ayat 22-nya sangat panjang, kita akan bacakan 1 Timotius 6 ayat 17. Coba dibuka, kita sama-sama baca pelan-pelan. Sudah ketemu? 1 Timotius 6 ayat 17. Amin. Nah, itu ya, sudah ada di depan ya. Saya suka baca tulisan saya. 2, 3, ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu, seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang kekayaannya memberi kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Siapa di sini udah kaya? Kapan itu dibilang kemarin juga kaya? Kita kaya dalam Tuhan. Ini kepada orang-orang kaya di dunia yang tidak mengenal Tuhan. Salahkah orang anak Tuhan kaya? Tidak. Asal motivasinya benar. Untuk kemuliaan bagi Tuhan. Karena kan dikatakan, biarlah hartamu juga ikut memuliakan Tuhan. Jadi ini katanya, mereka jangan tinggi hati. Seberapa tinggi sih hatinya? Ini sama artinya seperti kesombongan ya. Tinggi hati kesombongan. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu. Seperti kekayaan, seperti saya katakan dari awal, kekayaan bisa lenyap sebentar saja. Kita selalu dengarkan orang tuanya kaya, miliaran-miliaran, tetapi ketika anaknya yang memegang, hancur. Dede Pardede itu kaya ya.
Tapi ketika dia sudah pulang, anak-anak yang pegang usaha itu hancur. Biarlah kita kaya di dalam hikmat Tuhan. Jadi hidup kita sukacita, gak ada uang pun tenang aja. Tuhan pasti berikan yang terbaik. Jadi jangan bergantung kepada dia, melainkan pada Allah yang kekayaannya memberi kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Nikmati hidup ini. Apa mau kita makan? Pasti Tuhan kasih. Saya dulu berpikir ini sedikit cerita. Kayak mams rasanya pizza itu. Almarhum itu kan gak suka makan fast food. Kami anak-anak, aku dan anak-anak senang. Asal kita ajak dia. Dia lang kamu songoni. Turtak deh katanya. Biar kamu kenal, kami bilang kan. Dia gak tahu. Dia taunya makan itu ada nasi, ada lauknya, ada sayurnya. Loh, aku bilang zaman berkembang. Ikuti ya. Udah pernah makan pizza? Kalau belum pesan ya, di Simpang Simalingkar. Pizza Hut delivery. Aku jadi kayak balas dendam gitu. Ayo kita makan pizza. Datang Salom mama pulang tahun makan pizza. Oke, gue bilang. Sebenarnya kalau dihitung nilai rupiahnya sangat besar. Gizinya juga tidak sesuai dengan pola orang Indonesia karena itu makanan Itali, bukan makanan Indonesia. Tetapi bagiku perlu anak-anak kita diperkenalkan dengan makanan yang baru. Jangan kampungan nanti dia. Malu kita. Nah soalnya di mana tua-tua mengalang semua ini kita malu kita kan. Saya dulu minum Fanta aja udah hebat kan kalau minum Fanta ya, aku pikir itu aku pegawai, kapan gak minum itu? Aku bilang sama teman, tahu dia, semua bisa kau minum ting, katanya dia. Cuma kesehatan kita perhatikan, ya. Baik, jadi kenapa sana ya? Jadi peringatkan kepada orang kaya yang ada di dunia. Kita belum kaya, kita kaya kebaikan, kaya hati, ya. Walaupun pada dasarnya kita kayanya. Tidak kayak kita lengkap mata, lengkap telinga, lengkap tangan. Aku ketemu kawannya Timotius tangannya dengan dong ini dari bangku hanya sampai di sini. Mula-mula aku takut beranikan diri daripada aku penasaran. Aku pikir, siapa namamu? Herman Simarmata. Maaf ya Isa, kenapa tanganmu? Gini, Bu, aku kuliah di Padang, tapi aku mengalami kecelakaan. Ini bukan lepas katanya, tapi gantung-gantung. Oh ya, udah mati ya? Aku bilang, iya. Kok tahu? Tahu aku, udah mati jaringannya. Lalu diamputasi, dioperasi, iya. Lalu setelah itu kamu jadi hamba Tuhan, aku bilang, iya. Abang kelas, kau kenal anakku Andika Timotius? Aku bilang, kenal. Datang Pak Margo, ini mamaknya. Segitu pun kita cerita dulu. Udahkah kau berdamai dengan hatimu? Saya kata, sudah. Berdamai dengan hati kita itu penting terhadap diri kita. Ya kan? Coba. Aku dulu dibilang pegawai di kantor kami katanya gini. Ros katanya, nama bukan Rosliana ya, dia tahu ya, Rosliana Ginting, nomor rekening nanti bank nanti kita bisa. Dibilang gini, cantiknya kau Ros, tapi pesek katanya. Apa maksudnya? Dibilang lah. Dibilang cantik tapi pesek. Biarpun apa dibilang gak mau sama kau, dibilang lah tadi. Iya ya. Memang bulan berikutnya maunya kau jadi istri kedua aku. Nama nopo doho, bilang. Kemarin kau bilang cantik kau tapi pesek. Ini pesek-pesek ciptaan Tuhan. Jadi berdamai dengan diri Bapak Ibu ya. Kita ini gak ada yang sempurna. Yang sempurna itu malaikat dan Tuhan Yesus. Kita semua pasti kekurangan. Ada yang mungkin berkata tinggiku kurang ya. Kok kebuka kali aku ya katanya. Jangan marah. Bersyukur saja. Karena apa saya katakan ini? Saya dulu juga orangnya gak percaya dirian.
percaya diri saya. Tetapi dengan berjalannya waktu, apa saya ditempa menjadi orang yang percaya diri. Ya kan? Padahal saya medis kan gak boleh pemalu. Tapi saya pemalunya bukan main. Tetapi itu Tuhan ajar saya sampai hari ini. Mana berani aku dulu ngadepi orang begini. Sama kawanku, kaulah yang bicara. Aku ingatkan kau ini. Gak bisa. Harus kita gantian bicara, ngasih ceramah. Abagu Tuhan. Begitu. Jadi dia main. Tetapi faktanya, sekarang saya cerewet ya, kok udah pegang mic gini lama. Hamba Tuhan itu kok udah pegang mic, lupa dia. Baik, nanti kita lalap di situ. Untuk bergantung kepada Allah, orang yang bergantung kepada kekayaan harus berani melepaskan gantungan lamanya. Berarti kekayaan itu gantungan lama. Gantungan baju yang lama juga diganti. Jadi, dan beralih kepada gantungan yang baru, yaitu Allah. Saya nggak tahu ini seperti permain trapeze pada sirkus itu apa? Pemain apa itu? Yang jalan di tali itu ya? Oh ya. Dia berani kenapa? Mungkin bapaknya juga pemain sirkus, dia latihan terus menerus. Dia berani. Jadi kita pun di sini dibutuhkan latihan terus menerus. Hari ini belum tercapai, katakan. Besok masih ada hari Tuhan izinkan, aku harus berbuat. Saya sudah pernah praktekkan itu. Kalau apapun kan katanya dipegangnya uangnya 500 perak kan. Hidupku dalam tangan Tuhan, hidupku dalam tangan Tuhan. Balik. Faktanya sorenya ada orang datang mengantar uang sama dia. Om, ini uang untuk kontrak rumah. Nanti saya pun berdoa, Tuhan, hidupku dalam tangan Tuhan. Besok Bapak Ibu antar, Ibu mau pergi ke Bogor kan? Dan apa? Mubes, ini ongkos Ibu. Tuhan, nggak disambut aku ya. Saya ulangi, saya akan berdoa, saya akan katakan, hidupku dalam tangan Tuhan. Bulan 9 saya akan pergi mubes ke Bogor. Bapak Ibu siapkan tiket untuk saya. Amin. Orang hatak gede, lupa dari Tuhan ini. Bahasa doi mana. Tapi ini maksud saya supaya kita itu mempunyai iman dan keyakinan kita sedemikian supaya saya contohkan. Kalau nanti saya ngomong gak ada contohnya, apa yang maksud ibu itu? Karena saya sudah banyak pengalaman. Kami sama Bapak Nika sudah banyak makan garam dari Bapak Ibu yang lainnya. Kami sejajar. Kalau Bapak Ibu masih sekarung makan garam, kami mungkin udah hampir 2 karung. Itulah faktanya. Tetapi saya tetap semangat. Saya nggak mau dibilang umur sekian. Saya dibilang ibu masih 50-an. Ya lebih kan? Ya kan saja 50 lebih. Oke, lebihnya berapa kan kita yang tahu. Baik. Jadi kita harus ganti gantungan lama kita menjadi gantungan yang baru. Kalau Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih hari ini masih pakai gantungan lama, setelah dengar firman ini nanti di rumah diulang-ulang, tinggalkan gantungan lamanya. Pakai gantungan yang baru. Percaya dan mempercayakan diri kepada gantungan yang baru. Lihat, hidupmu akan berubah. Kalau nggak berubah, dia bukan Tuhan. Ya. Sekarang kan tergantung kita pilihan. Mau berubah atau mau tetap saja sama. Saya tahu semuanya kita ingin berubah. Contoh, ketika kita pakai baju baru, berubah enggak wajah kita? Gaya jalan kita pun berubah. Menunjukkan, lihat bajuku baru kan, tapi enggak begini dibikin. Seolah-olah, hai mari lihat saya pakai baju baru. Jadi ini kita tinggalkan gantungan lama, kita akan beralih ke menggantikan gantungan kita yang baru. Selanjutnya kita akan lanjut terus. Bagaimanakah bergantung? Kita akan baca dalam Ulangan 8 ayat 1 sampai 6. Ini agak panjang ya. Tidak kelihatan itu Bang. Apalagi yang udah opung-opung. Baik, aku baca lagi sini. Sudah dibuka Ulangan 8
ayat 1 sampai 6, bagaimana kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita akan baca satu persatu. 2, 3, ya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah pada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi hidup manusia dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini ketika bangsa Israel ya berjalan. Kalau sejarah Pak Jaid terus manggung, dia paham berapa tahun Masehi, dia paham. Lalu ini diperintahkan Tuhan. Ketika perintah Tuhan itu disampaikan, hari ini katanya, segenap perintah pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Jadi perintah Tuhan tadi kita harus bergantunglah, setia saja. Gak usah lagi mikir kiri kanan, lurus saja pandang. Tuhan ada menanti saya di sana. Jadi kenapa dikatakan sana pakaian mereka tidak rusak 40 tahun, sepatu mereka tidak rusak juga 40 tahun. Kan itu udah suatu tanda mukjizat yang dikerjakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Bapak Ibu Saudara sekarang masih makan nggak? Masih kan? Masih punya tempat tinggal untuk istirahat. Bagaimana saudara kita yang gelandangan sana? Kita nggak tahu dia berapa hari tidak makan, bahkan tidak mandi. Kita jadi bersyukur dari segenap perintah yang disampaikan Tuhan itu kita lakukan dengan setia. Ada kalimat di belakangnya setia. Lalu kan orang Israel itu dulu gak kenal mana itu ya. Saya di sini membacanya ya. Nenek moyangnya aja gak kenal mana. Tetapi Tuhan izinkan mereka mengenal mana. Dan mananya gak bisa disimpan untuk hari esok. Hari ini untuk hari ini. Besok udah busuk. Jadi saya terus teringat, jangan menabung, bukan gak boleh menabung, tapi jangan ditabung untuk itu tadi yang salah, untuk kalau ke rumah sakit, kalau ini menabung itu perlu untuk masa depan anak-anak. Jadilah kita orang yang bijak. Jangan pernah berharap kepada saudaraku kan kaya. Bapak udah orang ini kaya, sangat kaya. Yang disorot. Bagi dia uang 50 juta itu kayak 50 ribu. Menurutku, karena bagi dia ngasih uang 100 ribu itu kayak ngasih 10 ribu. Di sabun hondo molo ada ulau di hani, tiki manortor, tordo di saya hepengi. Tabaku Tuhan narahatku. Alai mulia dia mati Tuhan, tong lo daputan kita kan? Kita doakan lagi seterusnya. Lo mau isi sebatak baik, asal lepas. Pakaianmu tidak menjadi buruk dan tubuh dan kakimu tidak menjadi bengkak. Luar biasa kan? Selama 40 tahun. 40 tahun itu berapa hari itu? Aku gak pandai matematika, konten 5 matematika. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Bapak Ibu Saudaraku, anak-anak ini perlu kita kasih, kita mengajari ya. Apa sih bahasanya sekarang? Bukan memberikan, apa sih? Kalau nanti kita sudah nggak ada, kan dia penerus kita ya. Nah, jadi kita kasih tahu yang baik. Paling tidak kita harus katakan, dimanapun kau berada, carilah Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan. Paling tidak ya. Ini kan kita punya anak merantau.
kepada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia, akan Tuhan Yesus. Soalnya kalau kita takut sama Tuhan, takutnya kita bikin dosa. Ketika kita bikin dosa itu yang lupanya kita ada Tuhan di samping kita. Nggak ada yang nengok kok. Iya, mata manusia nggak nengok. Kata Amsal, mata Tuhan ada di segala tempat. Saya pernah sambung itu khotbah, termasuk juga di dompet orang tua, saya katakan, di dompet ibu, di kantong celana bapak. Ada uang kan? Jangan belajar mengambil yang tidak miliknya. Saya katakan dulu sama almarhum, ya saya bilang, itu firman gak pernah salah, yang salah suka kita, saya bilang. Karena saya dimarahi, taruh duit di kantong. Nah, jadi disangkutkan kan? Mata Tuhan ada di segala tempat, termasuk di dompet dan di kantong bapak dan ibu kita. Kalau perlu, minta. Enggak dikasih, berdoa. Berkali berdoanya dibilang, di dompet mama aku banyak duit Tuhan, aku perlu. Itu namanya iman bisik. Oke, kita lanjut terus, masih lama kita pulang. Kita masih lanjut bagaimana bergantungnya. Kita akan sama-sama belajar. Sorry. Jadi kenapa bangsa Israel mutar-mutar 40 tahun? Karena mereka sekolah. Sekolahnya bukan di sekolah ruangan yang 4 segi. Jadi Bapak Ibu, sekolah kita juga bukan di kelas, di kehidupan sehari-hari, di pertemanan sekolah itu. Jadi di sini di Ulangan 8 ini tadi dikatakan tidak ada cara lain memasuki sekolah padang gurun. Ya, bagi kami yang sudah pernah ke sana, ke Yerusalem, udah tahu kita padang gurun itu tidak ada apa-apa. Yang ada hanya batu besar-besar, panas. Yang belum ke sana menabung. Nanti kita jumpai Pak Ferdinand, dia buka trade untuk menabung ke sana. Sekolah padang gurun ini saya pernah diingat saya waktu Bapak Gembala katakan, sekolah padang gurun itu sangat sakit. Pasirnya panas, anginnya kencang, pohon untuk berlindung tidak ada. Sebenarnya ini kita sudah sekolah kan? Bukan sekolah biasa, maksud saya sekolah sekuler. Rata-rata kita sudah mengalami sekolah padang gurun, cuma kita yang lupa. Karena sudah diberkati Tuhan. Ketika kita sekolah padang gurun ini hanya mempunyai satu tujuan ketika sekolah padang gurun, yaitu supaya kita setia melakukan segala perintahnya. Ya. Saya pikir dulu sampai kenapa mesti sekolah ya bangsa Israel ini berputar-putar. Padahal kata Pak Zaid kalau ditarik garis dekatnya ke tanah Kanaan. Karena di Bukit Nebo itu mandang ke sana nampak Yerusalem, tanah Kanaan. Kayak biar semakin rindu. Saya disuruh berdiri sama Bapak Gembala dulu. Berdiri kau di sini, tengok ke sana, itulah tanah Kanaan. Dia jawab, kenapa bangsa Israel hutan? Itulah. Karena mereka tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi bagi kita, Yerusalem kita itu pekerjaan kita. Nah, kita nggak ke Yerusalem sana. Sekolah padang gurunnya sekarang harus kita lalui. Mungkin hidup kita kekurangan, banyak masalah, banyak pergumulan. Tapi terus bayangkan tanah Kanaan saya di sana katakan. Jangan kayak Musa nggak sampai dia. Kalau nama-nama dosia nontusan. Jadi aku bilang sedih juga Musa ini ya, aku bilang itu. Hanya dia tatap Yerusalem, tanah Kanaan di depannya sana. Jadi kita juga jangan hanya menatap berkat orang. Berkat kita tatap di depan sana. Dekatnya itu di hatimu, di doamu, di pengharapanmu kepada Tuhan. Lalu apa katanya?
Ini seru ini, sekolah padang gurun ini mempunyai satu tujuan supaya kita setia melakukan segala perintahnya. Setia artinya tetap melakukan perintah Tuhan walaupun ada tantangan. Contoh yang kecil aja. Kan kalau dibilang perintah Tuhan haruslah kita beribadah pada hari 7. Ini hujan kan? Tantangan kan? Datang nggak beribadah? Puji Tuhan datang. Kita menang di sekolah ini. Di sekolah hujan kita menang. Di sekolah yang lain saya nggak tahu. Tapi saya berdoa supaya kita di setiap sekolah kita menang. Kita lulus. Seperti Sadrak, Mesa dan Abednego, dia tidak mau menyembahkan ke Allahnya yang tidak dikenal. Itu kan sekolah. Coba ini anak-anak muda kan bukan orang tuanya, ada sebagian tidak di sini ya, pasti dilarang. Anak mau tugarin jangan martapak-tapakina tangis-tangisi. Gak diasing-asing kok kata. Dan nggak asing terdok kan semuanya. Enggak apa-apa ini di depan. Kita mau ingat. Ibu ini bahasa apa? Aku nggak tahu aku kata si Tri kan. Ya Tri, jadi kalau saya tahu mereka ini tetap setia kepada Tuhan sampai seterusnya, sampai mereka dipanggil Tuhan, setia kepada Tuhan. Lalu ini sekolah padang gurun membentuk hidup kita, karena itu tadi berkaitan kepada yang mempercayakan diri kepada Tuhan. Lalu bagaimana bergantung? Sekolah padang gurun hanya mempunyai satu topik pelajaran saja. Ini yang seru, yaitu rendah hati. Mau dimaki-maki orang pun kita, ya rendah hati aja. Ya Pak Wildan kan, bapaknya si Hans, aku senang namanya Hans Kenneth. Walaupun dibilang kenapa gini laundrynya kok nggak wangi katanya. Iya bu, minggu depan saya bikin wangi ya, bilang aja. Dengan begitu kan mereka nggak jadi marah. Jangan marah kita balas marah. Apa maksudmu? Aharwa, hualang hokba. Saat masih cek merbau. Jadi kita harus mempunyai kerendahan hati ya. Tapi saya tahu praktek rendah hati ini nggak seperti yang saya ucapkan. Memerlukan perjuangan Bapak Ibu. Ketawa aku. Haleluya. Aku sudah lulus 1 ya Pak Nika. Akan berlanjut. Ketika kita lulus 1 pelajaran, akan berlanjut ke pelajaran berikutnya. Saya harus belajar menahan hati ini, gimana supaya aku tetap jangan keluar bahasa yang tidak baik dari saya Tuhan. Sampai saya katakan, mulut saya ini tadi malam saya bilang, mulut saya ini Tuhan harus berbicara berkat. Berbicara firman-Mu yang baik. Dan jemaat-Mu mengerti apa yang saya sampaikan. Ketika mereka pulang, Tuhan membawa suatu sukacita dan berkat pemahaman firman-Mu yang lebih dalam lagi. Sekalipun saya sudah berhenti bicara, tapi ketika Bapak Ibu di rumah mengulang ini, saya percaya akan dapat pengilhaman yang baru. Karena saya juga baca-baca apa yang sudah disampaikan. Jadi sekolah padang gurun itu tidak hanya setia, tetapi rendah hati. 1 setia, 2 rendah hati. Rendah hati artinya bergantung terus menerus kepada Tuhan. Bukan karena kekuatan saya Tuhan, tapi karena Kau yang memberikan kekuatan bagiku. Aku mampu hari ini berdiri. Dan itu lagu si Joy Tobin ya, yang dia menang Idol. Bukan karena, tapi saya nggak tahu apa artinya lanjut. Tetapi coba kita renungkan dulu. Jadi makanya saya pikir itu warta kita jangan ditinggal di sini. Sekali lagi, gereja ini dia nggak butuh warta itu, dia butuh disapu, dibersihkan. Warta ini butuh bagi kita di rumah untuk mengulangi apa yang kami sampaikan para pembicara di depan ini untuk kita. Lalu masih kita bagaimana bergantung? Sekolah padang gurun hanya mempunyai 1 sasaran akhir, yaitu membuat kita mengerti bahwa manusia hidup bukan hanya olah roti saja, melainkan manusia
manusia hidup dari segala firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan. Ya, kita harus, walaupun mungkin firman Tuhan itu sudah lupa kita waktu Tuhan Yesus dicobai sama si iblis ya. Kan katanya, jatuhkanlah dirimu, maka seluruh dunia ini kukasih samamu, katanya. Tapi Tuhan berkata, firman Tuhan berkata demikian, sembahlah Allahmu, katanya. Jadi kita ketika ada bahasa-bahasa yang tidak enak, katakan, hai iblis, engkau hanya mengintimidasi saya. Keluar, harus berani tegas, supaya hidup kita menjadi baik. Jangan berkutat-kutat di situ saja seperti bangsa Israel, tidak keluar. Walaupun pada akhirnya keluar, tetapi generasi yang sudah kesekian, generasi yang terdahulu sudah pada pulang, tinggallah anak dan cucu-cucu mereka. Jadi apapun katanya ini, kita sudah harus sekolah. Jadi hasil sekolah padang gurun adalah tanah perjanjian. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah-masalah apapun itu, ingatlah di sebalik persoalan itu ada rencana Tuhan yang indah bagi kita. Supaya kita jangan berlarut-larut dalam persoalan tersebut. Supaya kita bisa lepas dan keluar. Caranya itu tadi, terus sekolah terus. Kalau sekolah ada ujiannya enggak? Nah, kalau enggak ujian-ujian, sekolah apa namanya itu? Enggak tahu aku. Sekolah bebas? Oh, oke. Sekolah dari kelas 1 naik kelas 2 ujian. Paling tidak bisa baca, tulis, berhitung. Selanjutnya lebih tinggi lagi. Kalau udah mahasiswa enggak tahu lagi ya? Belum. Jadi biarlah kita gunakan sekolah padang gurun ini untuk mencapai suatu tujuan Tuhan yang mulia, yaitu tanah perjanjian. Sebab jalan satu-satunya menuju tanah perjanjian adalah padang gurun. Bangsa Israel itu kan menjalaninya padang gurun supaya dia sampai ke tanah Kanaan, yang sampai hanya generasi yang selanjutnya. Lalu bagaimana lagi bergantung itu? Apa katanya? Tanah perjanjian bukanlah hadiah. Ingat Bapak Ibu, saudaraku, tanah perjanjian bukanlah hadiah, tetapi hasil penerapan semua firman di tengah-tengah krisis atau padang gurun. Siapa yang hari ini menghadapi padang gurun? Gak usah tunjuk tangan, tunjuk hati aja. Kalau nanti mau didoakan, silakan maju, saya akan berdoa. Tanah perjanjian adalah hasil ketergantungan kita secara penuh kepada Tuhan. Terlalu cepat saya ngomong? Enggak. Semakin kita bergantung penuh kepada Tuhan, semakin besarlah kekuatan kita untuk memperoleh harta. Kita kan udah tahu ya, ayat-ayat pembukanya itu dikatakan di Ulangan itu ayat 17, Tuhan tidak memberi harta kepada kita, tetapi Tuhan memberikan kekuatan untuk bekerja. Tuhan gak pernah terus kasih kita kursi ini. Tuhan kasih kekuatan untuk seseorang membentuk kursi ini. Pohon kayu ditebang menjadi kayu, diolah menjadi kursi, meja, menjadi perabotan. Jadi kita juga harus ingat itu. Tuhan memberikan saya kekuatan. Kekuatannya itu tadi, yang pertama bekerja, yang kedua mengelola. Mengelola yang sudah diberi Tuhan dengan baik. Yang ketiga sekarang tetap bergantung kepada Tuhan, tetap rendah hati. Kalaupun sudah sukses, tetap rendah hati. Ingat saya ibu gembalanya ya. Ya. Kalau nggak dia ingat nanti kita tutup dia ya. Jadi ini kita harus perjuangkan terus, karena kita masih di dunia ini. Perjuangan kita kan bukan sekedar makan dan minum ya. Surga dan mulia. Saya pikir kalau makan dan minum semuanya kita bisa. Kerja jadi tukang cuci piring aja makan dan minum. Tetapi Tuhan tidak mau kita sebatas itu. Selagi kita masih hidup, kita melayani Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan? Mencari jiwa, puji Tuhan. Berdoa untuk saudara-saudara kita. Haleluya. Karena dikatakan, salinglah kamu mendoakan. Bapak Ibu doakan saya mendoakan Bapak Ibu. Walaupun di dalam roh, tidak usah kita ucap-ucapkan. Doakannya Ibu,
Jangan-jangan tidak didoakannya, hanya bahasanya aja. Baik, saya akan tutup ini. Ini tadi kan berita nggak enaknya ya. Berita enaknya ada di Yeremia 17 ayat kelima, bunyinya demikian. Beginilah firman Tuhan. Sorry. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi kita sama-sama baca 2, 3 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Apa sekarang harapan Bapak Ibu Saudara saya tidak tahu. Tapi taruhlah ke dalam tangan Tuhan. Dan percaya dan mempercayakannya. Tuhan pasti bekerja. Jadi kalau tadi kabar buruknya terkutuk, tapi di sini kabar baik. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita sudah belajar bersama-sama, udah puji Tuhan. Saya berdoa, kita mengingatnya lagi, kalau lupa dibaca lagi di rumah renungan kita. Tapi saya katakan tadi, ketika kita meminta hikmat daripada Tuhan, rajin baca 4M. Dan percakapkan apa yang kita dapat di dalamnya. Haleluya, amin. Kita akan berdoa.